Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdi Harjo, izin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa Lirik Album Pertunjukan Tutur Batin karya Yurayunita dan relevansinya pada pembelajaran menulis puisi pada Gen Z. Penelitian ini dilatar belakangi adanya gaya bahasa yang terkandung dalam lirik lagu album pertunjukan Tutur Batin yang seringkali kurang diperhatikan oleh pendengar, namun hanya berfokus pada aransemen dalam lirik lagu album tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu album pertunjukan Tutur Batin karya Yurayunita dan mendeskripsikan relevansi pada pembelajaran menulis puisi pada Gen Z. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu berupa permajasan dan kalimat pada lirik lagu album pertunjukan Tutur Batin yang memiliki gaya bahasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik mendengar, simak, dan catat. Hasil analisis gaya bahasa pada lirik lagu album pertunjukan Tutur Batin karya Yurayunita dan relevansinya pada pembelajaran menulis puisi pada Gen Z menemukan gaya bahasa permajasan pada lirik lagu pada album pertunjukan Tutur Batin. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian bidang sastra dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang isu kesehatan mental pada Gen Z. Bahasa ialah salah satu cara berinteraksi kepada sesama. Begitu pula dalam karya sastra, penggunaan bahasa digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan penjelasan dalam karya sastra. Penggunaan bahasa secara tidak langsung ditulis oleh pengarang. Tetap ada maksud tertentu dalam penggunaannya yang digunakan penulis untuk memperindah karya ciptanya. Selain itu, karya sastra dibagi menjadi beberapa genre, yaitu novel, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Lagu juga merupakan bentuk karya sastra yang sudah beredar di semua kalangan. Di dalam lagu terdapat lirik. Lirik lagu mempunyai arti atau rangkaian istilah bernada serta lirik lagu tidak semudah menyusun karangan, namun mampu diperoleh dari aneka macam pandangan baru. Pandangan baru tersebut diperoleh dari pengalaman kehidupan penciptanya. Lirik lagu diartikan sebagai aktualisasi diri citraan seseorang, didengar serta dialaminya. Selain mengandung makna pada lirik lagu, beberapa lirik lagu juga terdapat gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan suatu ungkapan pemakaian bahasa untuk memperoleh pengaruh tertentu dan mempunyai karakteristik khas bahasa dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara ekspresi maupun tulisan. Unsur menarik yang ada pada sebuah bacaan adalah gaya bahasa serta penulisannya, dan lirik ialah sajak yang berupa susunan kata sebuah nyanyian. Maka disimpulkan, lirik ialah sebuah karya sastra berbentuk sajak. Selain itu, lirik juga memiliki arti atau makna dari setiap lagu yang diciptakan. Album Tutur Batin bercerita tentang para perempuan yang sedang berjuang dalam mendapatkan dirinya. Proses yang dilakukan mencapai penerimaan diri dari masa lalu yang kelam, hinaan, berasal dari orang ataupun perbandingan dari orang terdekat. Mengutip dari lirik lagu tersebut yaitu, aku tak sempurna, aku tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Lagu ini memberi pesan bahwa semua orang tetap berharga dan istimewa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Didukung dengan musik video yang menggambarkan perempuan dengan berbagai macam bentuk tubuh mereka. Manusia tidak perlu menjadi sempurna bagi manusia lain, namun cukup menjadi versi terbaik dan menemukan kebahagiaan diri sendiri. Demikian, makna lagu ini didapat digunakan untuk menginspirasi para pejuang kesehatan mental. Lirik-lirik album ini mencerminkan perjalanan pribadi Yurayunita, dari kegembiraan hingga kesedihan. Pengalaman ini memberikan dimensi emosional yang kuat pada karyanya. Berdasarkan hasil keterangan peneliti, ditemukan bahwa fenomena-fenomena yang menarik dalam album Tutur Batin karya Yurayunita
Dengan alasan tersebut, peneliti memilih judul Analisis Gaya Bahasa Album Pertunjukan Tutur Batin karya Yura Yunita dan relevansinya pada pembelajaran menulis puisi pada Gen Z. Selain bermanfaat pada perkembangan digital, penelitian ini juga bermanfaat sebagai pembaruan riset dalam pembelajaran menulis puisi. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia, terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri. Data dari penelitian ini yaitu berupa kalimat yang berasal dari lirik lagu Tutur Batin karya Yura Yunita. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Penelitian ini membahas mengenai gaya bahasa yang ada dalam album Tutur Batin karya Yura Yunita. Dari hasil tersebut kemudian diimplikasikan ke dalam pembelajaran menulis puisi pada Gen Z. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu simak dan catat. Teknik simak digunakan untuk menyimak sumber data penelitian, kemudian teknik catat digunakan untuk mencatat hasil dari simakan data penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut. Hasil pembahasan dari penelitian ini membahas mengenai gaya bahasa pada album Tutur Batin karya Yura Yunita dan relevansinya pada penulisan puisi pada Gen Z. Gaya bahasa lirik lagu album Tutur Batin karya Yunita. Gaya bahasa adalah suatu cara berbahasa yang khas yang merupakan hasil dari pemilihan dan penggunaan kata, susunan kata, bunyi-bunyian, serta variasi tata bahasa yang dianggap paling tepat oleh pembicara dalam hubungannya dengan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya, ada majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan bentuk majas yang menggambarkan benda mati seperti manusia. Dalam hal ini, benda mati seolah-olah dapat bersikap dan bertingkah laku layaknya manusia. Berikut ini penggalan lirik lagu yang berjudul Dunia Tipu-Tipu dalam album Tutur Batin karya Yura Yunita yang mengandung majas personifikasi. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Pada penggalan lirik di atas menunjukkan adanya penggunaan majas personifikasi. Pada lirik lagu Dunia Tipu-Tipu karya Yura Yunita terlihat pada kalimat mata kita yang bicara, seakan-akan bisa berbicara dan seolah-olah seperti manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa penggalan kalimat di atas merupakan majas personifikasi. Yang kedua ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas perbandingan yang melebih-lebihkan sesuatu. Majas hiperbola yang berfungsi untuk mempertegas suasana batin tokoh sehingga cerita menjadi lebih hidup. Gelombang kepala ini, kutipan di atas, merupakan pernyataan yang berlebihan tetapi mampu mempertegas suasana batin. Penggalan lirik tersebut merupakan majas hiperbola. Pada lirik lagu berjudul Dunia Tipu-Tipu karya Yura Yunita terdapat kalimat gelombang kepala ini. Kalimat tersebut menjelaskan kalimat yang hiperbolis atau berlebihan, bahwa hanya dia yang mengetahui isi kepalanya. Gelombang dalam hal ini adalah getaran atau sinyal yang hanya dimengerti oleh pasangan. Maka dapat disimpulkan bahwa lirik di atas mengandung majas hiperbola. Kata gelombang bisa digantikan dengan menggunakan kata aliran karena kata gelombang biasa digunakan dalam bentuk getaran yang merambat dengan melalui ruang hampa udara. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora adalah penggunaan istilah-istilah dalam arti kiasan, bukan secara harfiah berdasarkan kecenderungan atau perbandingan. Seperti yang sudah dijelaskan, menunjukkan tujuan untuk penggambaran hubungan antara dua hal atau objek dengan cara yang menghasilkan gambaran mental yang hidup, meskipun tidak secara langsung menggunakan kata-kata seperti ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, atau serupa yang sering digunakan dalam perumpamaan. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumbuh. Dalam penggalan lirik di atas terdapat majas metafora. Pada lirik lagu yang terdapat pada lagu yang berjudul Dunia Tipu-Tipu terdapat kalimat di dunia tipu-tipu kamu tempat aku bertumbuh. Kata tempat di sini diibaratkan peran seseorang dalam hubungan. Dengan menyebutkan kamu tempat aku bertumbuh,
menjelaskan bahwa seseorang sebagai sumber kekuatan dan tempat untuk berbagai beban dan kesulitan. Selain itu, pada lirik Di Dunia Tipu-Tipu menambahkan pesan tambahan dengan menyoroti antara dunia luar yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan dengan kepercayaan yang ditemukan dalam hubungan. Selanjutnya, ada relevansinya pada pembelajaran menulis puisi pada Gen Z. Puisi merupakan kegiatan bersastra yang berisi luapan ekspresi, pikiran, gagasan, dan unsur estetis puisi. Menulis puisi dapat diartikan sebagai kegiatan intelektual yang menuntut seseorang untuk benar-benar cerdas wawasannya, luas wawasannya, dan peka perasaannya. Dengan memanfaatkan teknologi, para generasi muda memudahkan mereka untuk menyalurkan rasa ketertarikan dan kreativitas idenya tersebut untuk menjadikan minat membaca dan mengasah kemampuan menulisnya. Maka diperlukan kesadaran dari masyarakat dan generasi Z untuk menggunakan berbagai media digital dengan baik dan serta bijaksana agar terus menulis karya sastra supaya menjadi karya yang dikenal banyak orang. Pembelajaran menulis puisi yang terjadi pada kurikulum Merdeka Belajar yang berkaitan dengan analisis ini terdapat pada kelas 8 sekolah menengah pertama (SMP). Pendidik dapat memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran sesuai yang dibutuhkan pendidik. Salah satu media pembelajaran yang banyak dimanfaatkan dalam kurikulum Merdeka yakni media pembelajaran berbasis teknologi, termasuk media pembelajaran digital. Dengan memanfaatkan media pembelajaran digital tersebut, tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai optimal dengan proses yang efektif serta efisien. Penelitian ini menggunakan media lirik lagu. Lirik lagu dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran sastra di SMP, seperti bahan pembelajaran materi mengenai struktur pembangun dalam puisi yang meliputi gaya bahasa. Pemanfaatan media pembelajaran selanjutnya ialah pendidik menggunakan PowerPoint untuk menyajikan materi pembelajaran terkait langkah-langkah menulis puisi. Materi yang disajikan tersebut cukup ringkas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya untuk menyajikan tema-tema puisi yang bisa dijadikan inspirasi oleh peserta didik melalui gambar ilustrasi. PowerPoint dikemas cukup menarik dengan desain yang proporsional. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada analisis ini adalah setelah dilakukan analisis terhadap gaya bahasa pada album Pertunjukan Tutur Batin karya Yurayunita, dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan 24 data dalam 7 lagu di album Tutur Batin dengan 5 majas personifikasi, 4 majas hiperbola, 4 majas metafora, 3 majas paradoks, 2 majas simile, 2 majas alegori, 2 majas metominia, dan 2 majas sinekdoki. Dalam 7 lagu pada album Pertunjukan Tutur Batin, yaitu Tutur Batin, Dunia Tipu-Tipu, Sudut Memori, Tenang, Mulai Langkahmu, Duhai Sayang, Hobi Ghosting. Dari ketujuh lagu tersebut, majas personifikasi, hiperbola, dan metafora menjadi majas yang paling dominan dengan 5 dan 4 data. Sedangkan majas simile, alegori, metominia, dan sinekdoki memiliki jumlah paling sedikit yaitu 2 data. Penelitian ini berpotensi untuk peningkatan dan pemahaman literasi, serta menjadikan penambahan wawasan tentang gaya bahasa, terutama permajasan. Diharapkan dengan penelitian ini menambah ilmu atau wawasan khususnya tentang gaya bahasa dan permajasan dalam lirik lagu, meningkatkan kreativitas pencipta karya, terutama pada generasi Z, ketika akan menghasilkan sebuah karya sastra yaitu puisi dengan memanfaatkan kecanggihan digital era sekarang dengan menggunakan sebaik-baik kecanggihan digital tersebut. Baik, itulah hasil analisis yang sudah saya temukan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.